Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan lirabbil khuswana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulumatil jahli wa dayadiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil 'ilmi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil Rabbi a'udzu bika min hamazati sayatin wa'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yahtasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atyasun min ummati aktsarun zikral maut wa asyaddu istidadallah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama memanjatkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Itu pertanda Allah masih mempercayai kita. Allah masih memberikan kita amanah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita perbaiki hidup kita, baik hubungan kita dengan Allah utamanya, juga hubungan kita terhadap sesama manusia, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan agar hidup kita bahagia di dunia dan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, setiap hari demi hari waktu terus berputar. Tidak ada satupun yang dapat menghentikan perputaran waktu sehebat apapun dia. Dengan berputarnya waktu, itu pertanda semakin hari semakin dekatnya jadwal kematian kita. Semakin bertambah usia kita, maka hari demi hari umur kita sejatinya berkurang, dan dengan berkurangnya umur kita, maka jadwal kematian kita semakin dekat. Agar hidup kita selamat, agar hidup kita bahagia, dan agar kita memperoleh ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sedikit khotib akan memberikan solusi, akan memberikan kiat-kiatnya apa saja supaya hidup kita selamat, supaya doa-doa kita dikabulkan, supaya keinginan-keinginan kita dapat terwujud, supaya penyakit kita dapat disembuhkan oleh Allah, supaya masalah-masalah kita diberikan jalan keluar dan sebagainya. Maka apa saja solusinya? Yang pertama, kita pelajari kisah
hikmah yang datangnya daripada Imam Hasan Al-Basri. Jamaah sekalian yang berbahagia, dulu Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh beberapa tamu. Tamu demi tamu menceritakan segala persoalan hidupnya. Datang tamu yang pertama, dia mengadukan, "Ya Imam, saya ini menderita penyakit, yang mana ketika penyakit saya ini kambuh, dia merasakan seolah-olah hidup tidak, mati pun tidak. Mati tidak, hidup pun tidak. Ketika penyakitnya kambuh, luar biasa dahsyat, sakit yang luar biasa. Ia menceritakan sudah mencari berbagai solusi, berbagai alternatif pengobatan, metode, cara atau apapun, namun belum juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis bercucuran air matanya, lalu meminta solusi dari Imam Hasan Al-Basri agar diberikan jalan keluar. Beranjak tamu yang kedua. Tamu yang kedua pun mengadukan persoalan hidupnya. Yang mohon maaf, ia sudah berumah tangga bertahun-tahun, namun tidak kunjung diberikan keturunan. Berbagai solusi, berbagai metode, berbagai usaha dan doa sudah dia lakukan, namun Allah belum juga menitipkan amanah berupa anak dan sebagainya. Menceritakan persoalan tersebut dan ingin diberikan solusi oleh Imam Hasan Al-Basri. Dan beranjak tamu yang ketiga, "Ya Imam, saya ini menginginkan kekayaan dan kecukupan, yang mana dengan kekayaan itu, dengan kecukupan itu, saya ingin membantu umat Islam, mencukupi kebutuhan keluarga, sanak, saudara, dan sebagainya. Dengan harta bendanya dia ingin membantu perjuangan dakwah daripada ulama, kiai, habaib, dan sebagainya. Namun dia mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri, usaha demi usaha, bisnis demi bisnis, pekerjaan demi pekerjaan sudah dia lakukan. Pagi, siang, sore, malam bekerja tanpa kunjung lelah, namun belum juga diberikan kecukupan, apalagi kekayaan. Berderai air matanya meminta solusi dari Imam Hasan Al-Basri. Jamaah, dari 3 persoalan yang boleh jadi persoalan tersebut ada di antara kita yang hadir. Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi: perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Hanya itu solusi dari Imam Hasan Al-Basri. Istri tercintanya kebingungan. "Wahai suamiku, kenapa dari begitu banyak persoalan yang berat, yang luar biasa dahsyatnya, bahkan dia pun sudah berbagai solusi dan sebagainya, belum juga diberikan jawaban dan sebagainya. Lalu kenapa engkau hanya memberikan solusi istighfar, mohon ampun kepada Allah dan sebagainya?" Maka kata Imam Hasan Al-Basri, "Mohon maaf jamaah sekalian, boleh jadi persoalan hidup kita yang hadir tidak kunjung selesai. Kegelisahan hati dan pikiran kita, kerisauan hati dan pikiran kita, doa-doa kita belum dikabulkan, segala sesuatu yang kita inginkan belum diijabah. Barangkali ada dosa yang menghalangi itu semua. Mungkin yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ketika dia melakukan metode, cara, solusi, dan sebagainya, betul ia lakukan. Usaha, ikhtiar, betul dilakukan. Tapi mohon maaf, ketika ada dosa yang belum terhapus,
dosa itu akan menghalangi doa-doa kita. Dosa itu akan menghalangi hajat-hajat kita. Dosa itu akan menghalangi terijabahnya daripada doa dan harapan kita. Jemaah sekalian, solusi agar hidup kita bahagia, selamat di dunia dan kelak di akhirat nanti, dan agar doa harapan-harapan kita diijabah, yang pertama, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita muhasabah. Mungkin ada sholat yang kita lalai, sholat, tapi pikiran dan hati kita kemana-mana. Mungkin ada panggilan Allah yang kita abaikan, sudah mampu haji, namun belum juga kunjung daftar berangkat dan sebagainya. Mungkin ada dosa kepada istri kita, mohon maaf. Ada himbauan daripada saya punya guru, tidak akan bahagia 3 golongan. Kendati pun mereka kaya raya, kendati pun mereka memiliki kedudukan, jabatan, dan segala hal dalam genggamannya, tapi tidak akan pernah bahagia. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, terutama ibunya. Hati-hati jemaah sekalian, hati-hati dengan dosa. Yang kedua, orang yang menyakiti hati pasangan, istri kita tercinta, suami kita tercinta. Kalau kita sayang, mungkin dia tidak tahu, tapi Allah yang Maha Tahu akan mencabut kenikmatan yang kita miliki, akan mencabut berkah dari apa yang Allah titipkan, dan akan mencabut ridho yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Nauzubillah wal iyadzubillah. Dan yang ketiga, orang yang menyakiti atau menzalimi saudaranya, terutama sesama umat Islam. Berhati-hatilah dengan 3 dosa tersebut. Kendati pun kaya tidak bahagia, kendati pun jabatan mentereng tidak bahagia, ketampanan, kecantikan dia miliki tidak akan bahagia. Nauzubillah. Maka jemaah sekalian, kita isi bulan Rajab, kita isi hari demi hari kita, bulan demi bulan kita, dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan persoalan istighfar ini digaransikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata baginda Nabi kita Muhammad, siapa orang yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farja, maka Allah akan mengeluarkan dari setiap kesedihan, kegundah gulanaan dan sebagainya. Wa min kulli dhiqin makhraja, akan Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Jamaah sekalian, oleh karenanya mari perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan diampuni dosa dan dosa kita, Allah permudah urusan kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah kabulkan hajat-hajat dan harapan-harapan yang selama ini kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, agar istighfar kita, permohonan ampun kita sempurna, kita iringi, kita hiasi dengan memperbanyak sedekah. Orang yang rajin bersedekah, kata Nabi kita Muhammad, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minan-nas, dekat, bahkan dicintai oleh manusia. Qaribun minal jannah, dan dekat dengan surga. Bahkan surga merindukan orang-orang yang gemar bersedekah, gemar berbagi, gemar berinfak, lebih-lebih di hari Jumat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan nauzubillah, ancaman dari baginda Nabi kita Muhammad. Sementara orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit,
orang-orang yang tidak mau berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa iyyabillah, ba'idun minallah, dia jauh dari Allah. Meskipun banyak beribadah ya Rasul, iya. Meskipun dia melakukan sholat malam, meskipun dia berpuasa, meskipun dia berzikir, beramal soleh, namun bakhil. Nauzubillah wa iyyabillah, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Manusia benci kepada orang yang bakhil. Dan ba'idun minal jannah, orang yang bakhil jauh dari surga Allah. Jelas sekali dua solusi ini mudah-mudahan bisa kita amalkan sebaik-baiknya dan Allah selamatkan kita fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrul insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. اللهم اجعل جمعنا يا الله هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بنا سكيا ولا محروما. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وجنوده وصحبه الى يوم ربي. اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظروا نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك السميع القريب المجيب ويا قاضي الحاجات. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا يا رب دعاء العارفين وارزقنا فهمنا الحفظ والرسول إيمان المتقين وإلهام الملائكة يا رحمن ويا أكرم الأنبياء سيد المرسلين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمته ولا تكفروا. الصلاة